Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang tahun ini sekolahnya mendapat panggilan akreditasi, video ini insya Allah akan menjelaskan berkenaan dengan telaah butir IASP 2020. Semoga bermanfaat. Dan yang ketiga, memahami aspek dalam IASP 2020. Yang keempat, menyiapkan bukti fisik untuk pembuktian kinerja telaah dokumen sesuai dengan rentang waktu yang diminta, serta menyiapkan personil yang akan diwawancara. Dan yang terakhir, tujuan di sesi ini, semua sekolah atau madrasah dapat mengirimkan berkas dokumen kelengkapan data isian akreditasi secara daring atau online melalui sistem. Ya. Kemudian selanjutnya, dokumen yang harus dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah, yang pertama POS, ya, singkatan dari Prosedur Operasional Standar Akreditasi 2021. Yang kedua, Pedoman Akreditasi Sekolah atau Madrasah 2021. Yang ketiga, IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020. Yang selanjutnya, Panduan Sispena untuk sekolah atau madrasah. Mudah-mudahan setiap sekolah atau madrasah yang merupakan sasaran akreditasi di tahun 2021 ini semua sudah memiliki, dan andai ada yang belum memiliki, silakan untuk kunjungi website Ban SM atau bekerja sama atau bertanya kepada KPA masing-masing kabupaten. Ya, pasti di KPA itu semua tentang dokumen-dokumen yang harus dimiliki ini sudah ada. Jadi silakan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPA masing-masing dari kabupaten dan kota. Selanjutnya, berdasarkan tadi yang sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Weli, bahwa ada perubahan yang sangat signifikan di dalam IASP 2020 ini, ya, di mana akreditasi bukan merujuk kepada dokumen saja, tapi ada yang disebut dengan performance based, ya, performance based atau kinerja, bukan compliance based lagi, tetapi merujuk kepada performance based. Di dalam performance based itu nanti asesor akan memvisitasi sekolah atau madrasah itu melihat dari komponen-komponen performance based, yang diantaranya ada 4. Yang pertama, mutu lulusan, ya, komponen mutu lulusan, di mana subkomponennya itu ada yang pertama karakter siswa, yang kedua kompetensi siswa, yang ketiga kepuasan pemangku kepentingan. Ya. Di dalam subkomponen ini maka dilanjutkan dengan adanya pernyataan dan pertanyaan yang tertuang di dalam butir inti. Kebetulan untuk SMP, MTS, SMA, dan MA itu semuanya hanya butir inti saja. Tidak ada yang dinamakan butir kekhususan. Ya. Jadi untuk mutu lulusan karakter siswa itu sebanyak 4 butir inti, kompetensi siswa 6 butir inti, kepuasan pemangku kepentingan 1 butir inti. Jumlah untuk komponen mutu lulusan itu nanti ada pertanyaan sebanyak 11 butir inti. Kemudian yang kedua,
komponen proses pembelajaran. Di dalam komponen proses pembelajaran ini ada subkomponennya itu ada 3. Yang pertama, kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Yang kedua, iklim belajar di kelas. Yang ketiga, pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Nah, ini akan ditindaklanjuti dengan adanya butir inti. Di dalam kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas, itu akan ada 3 pertanyaan butir inti. Kemudian iklim belajar di kelas ada 3 pertanyaan. Kemudian pemanfaatan sarana dan prasarana ada 1 pertanyaan. Jadi untuk komponen yang kedua, proses pembelajaran akan ada 7 pertanyaan. Kemudian dilanjutkan kepada komponen yang ketiga, yaitu mutu guru. Terdiri dari subkomponennya. Yang pertama, kompetensi gurunya. Yang kedua, pengembangan profesi gurunya. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas guru. Nah, kita lihat di dalam butir intinya, bahwa di dalam subkomponen kompetensi guru ini ada 1 butir inti pertanyaan, kemudian di dalam pengembangan profesi guru ada 2 butir inti, dan di dalam inovasi dan kreativitas guru ada 1 butir inti. Jadi untuk mutu guru, khusus untuk SMP karena tidak ada yang disebut dengan butir kekhususan, maka pertanyaannya itu hanya ada 4 pertanyaan. Kita lanjut. Di dalam komponen yang keempat, yaitu tentang manajemen sekolah atau madrasah. Di sini subkomponennya ada 11 subkomponen dan butir intinya ada 13 butir inti. Subkomponen yang pertama yaitu pencapaian visi dan misi. Ini ada 1 butir inti pertanyaan. Kemudian kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Ini ada 1 butir inti. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah ada 1 butir inti. Budaya sekolah atau madrasah ada 2 butir inti. Kemudian perlibatan masyarakat ada 1 butir inti. Pengelolaan kurikulum ada 1 butir inti. Pengelolaan sapras 1 butir inti. Pengelolaan tenaga kependidikan 1 butir inti, pengelolaan pembiayaan 1 butir inti, pengelolaan kesiswaan 2 butir inti, penjaminan mutu internal 1 butir inti. Jumlah total butir inti untuk komponen yang keempat sebanyak 13 pertanyaan atau butir inti. Kalau kita gabung dari komponen yang pertama, tentang mutu lulusan ada 11, proses pembelajaran ada 7 butir inti, mutu guru ada 4 butir inti, dan manajemen sekolah ada 13 butir inti, maka jumlah total pertanyaan nanti yang akan dijawab atau ditanyakan oleh para asesor sejumlah 35 butir inti. Sekali lagi, untuk SMP, MTS, SMA, dan MA itu tidak ada yang disebut dengan butir kekhususan. Ya. Selanjutnya, di dalam IASP 2020 perlu oleh Bapak dan Ibu diketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan komponen. Yang kedua ada yang disebut dengan pernyataan. Kemudian ada level dan capaian kinerja. Ada petunjuk teknis yang di dalamnya ada definisi. Ada pembuktian kinerja diantaranya melalui observasi, telaah dokumen, wawancara, angket, dan yang terakhir itu ada kesimpulan atau penilaian dari hasil
pembuktian kinerja tadi. Nah, ini contoh salah satu instrumen di dalam mutu lulusan. Maka mutu lulusan ini dinamakan sebagai komponen. Ya. Kemudian pernyataannya atau pertanyaan bisa pernyataan. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini disebut pernyataannya. Kemudian ada perubahan yang baru. Kalau dahulu ya sebelum muncul EASP 2020, para kepala sekolah atau operator atau asesor hanya memilih A, B, C, D. Ya, sekarang ada perubahan yang sangat signifikan bahwa untuk akreditasi di EASP 2020 ini level yang digunakan, bukan memilih lagi A, huruf B, huruf C, atau huruf D. Tapi level dari yang terbawah angka 1, kemudian yang teratas adalah angka 4. Ya. Nanti kita akan ditelaah dengan bersama Bapak Wawan dan saya sendiri tentang instrumen-instrumen ini. Karena masing-masing level itu memiliki suatu ciri pembeda, ya, sehingga Bapak dan Ibu mudah-mudahan selesai daripada sosialisasi ini dapat mengisi dia, dapat menguploadkan dokumen, dan dapat memilih kedudukan sekolah Bapak dan Ibu itu berada di level mana di dalam, misalnya yang pertama aspek komponen mutu lulusan di dalam pernyataan siswa menunjukkan perilaku disiplin. Selanjutnya ada petunjuk teknis di sini terdiri dari definisi, ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami semua supaya tidak salah paham. Setelah membaca dari pernyataan, sekolah itu hendaknya kemudian dilanjutkan dengan membaca definisi dahulu. Jadi pengertian seperti contoh di sini disiplin yang dimaksud di dalam pernyataan ini apa? Dan dijelaskan di dalam definisinya, yaitu ya ini definisinya merupakan ketaatan, kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplinnya ada waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan yang dipercaya. Jadi sebaiknya setelah membaca pernyataan sebelum ke level, jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah itu dilanjutkan dulu kepada membaca definisi supaya pengertian dari yang ada di dalam pernyataan ini sesuai dengan harapan yang ada dalam instrumen ini. Nah, di sini pembuktian kinerjanya terdiri dari yang pertama observasi. Observasi, salah satu contohnya ada tentang kedisiplinan waktu, berpakaian tertib. Ini akan dilakukan oleh para asesor semua, mengobservasi bagaimana tentang kedisiplinan waktunya, kedisiplinan berpakaiannya, kemudian kepatuhan terhadap tata tertibnya. Ini diisi oleh asesor, ya. Kemudian telaah dokumen. Nah, ini pembuktian kinerja yang kedua, yaitu dengan menggunakan teknik telaah dokumen. Ya, ini salah satunya contohnya melakukan telaah dokumen tentang kedisiplinan waktu. Nama dokumen apa saja yang harus diuploadkan. Nah, ini kewajiban Bapak dan Ibu tadi sekolah, ya. Selain mengisi dia juga menguploadkan dokumen ini di Sispena, ya. Nama dokumennya, tata tertib, kemudian buku piket, catatan guru, dan insya Allah ini diisi, hasil telah dokumen ini diisi oleh para asesor. Ya. Mudah-mudahan selesai sosialisasi ini sudah bisa membuka Sispena dan kemudian mengupload tentang dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena ini sangat penting. Asesor sebelum melakukan visitasi, kalau secara luring mungkin datang ke lokasi Bapak dan Ibu, kalau secara daring melalui kegiatan Zoom ini, akan membaca terlebih dahulu dokumen-dokumen yang Bapak Ibu kepala sekolah uploadkan di Sispenanya. Ya. Ini sekedar contoh saja dalam dokumen. Kemudian masih di dalam telaah dokumen,
Ini ya buku piket, catatan guru. Nah, ini diuploadkan. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah kemarin waktu pelaksanaan tahun kemarin setelah dibuka ternyata ada beberapa sekolah yang salah mengupload, ya. Harusnya mengupload buku piket, ternyata yang diupload hanya fotonya saja. Nah, ini mohon juga diperhatikan oleh para bapak dan ibu kepala sekolah untuk menugaskan kepada para operatornya di dalam menguploadkan daripada dokumen-dokumen ini. Mudah-mudahan dokumen yang diuploadkan sesuai dengan harapan yang ada di dalam pernyataan yang diminta. Ya. Kemudian selain telah dokumen, teknik penggalian data selanjutnya itu adalah wawancara. Ya. Wawancara, dan ini merupakan hal yang utama untuk sekarang ini. Di IASP 2020, wawancara itu sebagai teknik penggalian data yang utama, ya, selain daripada tadi telah dokumen dan observasi. Nah, siapa saja yang diwawancara? Di sini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, ya, perwakilan orang tua, siswa. Mungkin saja ada suatu instrumen yang ingin mengetahui tentang pendapat dari masyarakat, ya. Sini ada juga masyarakat. Nanti untuk lebih lanjut kita lihat di dalam analisis tentang butir-butir inti, ya, atau pertanyaan yang akan diberikan atau instrumen-instrumen yang ada di dalam IASP tahun 2020. Nah, ini yang diwawancara, bagaimana cara berpakaian, kemudian tata tertib, kepatuhan tata tertib, ini yang akan diwawancarakan melalui teknik penggalian data dari wawancara. Kemudian di dalam instrumen itu ada yang disebut dengan kesimpulan. Nah, ini kesimpulan ini diambil daripada hasil melakukan observasi, hasil melakukan telaah dokumen, hasil melakukan wawancara, dan disimpulkan oleh asesor di sini minimal 50 data dengan level-level di sini, ya. Nanti ada yang sekolah ini wajar masuk level 1, level 2 capaian kinerjanya, capaian 3, capaian 4. Tentunya ini seorang asesor dituntut adanya professional judgment, ya. Bagaimana memadukan antara hasil daripada observasi, hasil daripada telah dokumen, wawancara, sehingga menghasilkan suatu capaian kinerja. Kesimpulan capaian kinerja apakah 1, 2, 3, atau 4. Oke, Bapak dan Ibu peserta sosialisasi, kita lanjutkan. Di dalam komponen pernyataan dan pembuktian kinerja untuk SMP dan MTS, ya. Kemudian upload IVM dan dokumen lainnya pada dia, ya. Ini merupakan hal yang paling pokok yang harus dikerjakan oleh sekolah. Jadi IVM itu indikator pemenuhan mutlak, tadi oleh Pak Haji sudah dibahas. Kemudian dia itu data isian akreditasi. Dokumen apa saja yang harus diupload, nanti lebih lanjutnya dibahas di dalam season yang selanjutnya. Nah, ini contoh dokumen-dokumen itu yang ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ya. Jenis dokumen itu yang harus diuploadnya itu. Seperti kalau buku leher itu 4 tahun, ya. Kemudian yang 3 tahun itu hasil daripada ujian. Kemudian yang 2 tahun itu adalah RKAS atau RKS. Nah, ini akan digali lebih lanjut di dalam analisis, ya, butir-butir daripada IASP tahun 2020 ini. Rupanya untuk pembukaan demikian. Selanjutnya kita lanjutkan kepada analisis butir-butir inti IASP 2020. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan tentang mutu guru dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Pak Wawan untuk melanjutkan, ya.
Pak Yusuf, terima kasih. Tolong itu share screen-nya di stop. Nah, karena saya akan. Nah, kebetulan saya juga sama dengan Pak Yusuf sebagai KPA, namun sudah mendapatkan kepercayaan untuk mengisi kegiatan sosialisasi ini pada sesi analisis butir IASP. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah kenapa menganalisis butir IASP itu penting bagi sekolah. Jadi bukan hanya untuk asesor menganalisis butir IASP itu. Karena IASP adalah instrumen akreditasi satuan pendidikan yang bisa di-download atau diunduh oleh Bapak dan Ibu semuanya, oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, ataupun Bapak Ibu Operator Sekolah atau Madrasah. Kenapa penting? Nah, untuk asesor sudah jelas. Karena asesor akan menilai, nah itu ya dalam bahasa umumnya adalah menilai. Menilai sekolah itu berdasarkan instrumen IASP. Itu untuk asesor. Bagaimana kalau untuk sekolah atau madrasah? Kenapa penting menganalisis? Karena sekolah atau madrasah nanti yang pertama akan mengisi data isian akreditasi atau DIA. Nah, DIA tersebut kalau dulu itu disebutnya EDS, ya, EDS, evaluasi diri sekolah. DIA tersebut harus diisi, harus diinput oleh Bapak dan Ibu. Kenapa harus diinput? Karena itu merupakan patokan awal, ya, patokan awal bagi asesor. Jadi, apakah nah nanti sekolah itu di level mana pada komponen eh, satu misalnya, pada butir satu itu levelnya level 4, level 3, level 2, atau level satu. Nah, maka asesor sudah ada patokan. Nanti asesor pada saat melaksanakan visitasi itu tinggal mengonfirmasi melalui menelaah dokumennya, wawancaranya, atau angketnya, atau observasinya. Itu akan dilakukan oleh asesor. Berdasarkan dari DIA yang telah ditetapkan oleh sekolah, oleh Bapak dan Ibu. Apakah level 4, level 3, level 2, atau level satu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa harus paham mengenai butir-butir IASP? Karena Bapak Ibu itu nanti akan menyiapkan dokumen, ya. Dokumen bukan hanya diupload, tetapi dokumen ketika ditanyakan oleh asesor. Asesor nanti saja, ya, yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba untuk share screen. Tetapi untuk komponen proses pembelajaran, nah mungkin akan beberapa saja yang saya sedikit jelaskan, tidak semua karena kita terbatas waktu ya. Bapak Ibu, di proses pembelajaran ini ada 7 ya, 7 butir inti. Nah, sekarang pada butir inti yang pertama, nah ini kita lihat ada pernyataan. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Ini pernyataannya. Kemudian, Bapak Ibu kan harus memilih. Ini sekolah kita, pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, apakah masuk level 4, level 3, 2, atau 1? Nah, sengaja saya memberikan ciri atau tanda pada beberapa kata dan kalimat.
yang membedakan antar level. Nah, supaya Bapak Ibu lebih jelas dan lebih jeli nanti untuk melihat capaian kinerja sekolah madrasah kita. Ya, contoh, apabila sekolah madrasah Bapak Ibu dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, diantaranya dalam membaca, bertanya, berdiskusi, praktik, atau menggunakan media. Kata kuncinya adalah melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Jadi, apabila sekolah atau madrasah Bapak Ibu gurunya memberikan pembelajaran terhadap siswa yang secara aktif serta melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini sudah berada di level 4 ini. Dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa serta, nah ini kuncinya, berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi, kuncinya adalah apabila pembelajaran yang dilakukan secara aktif, melibatkan HOTS, berpikir tingkat tinggi, serta berdampak pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran tersebut pada butir inti yang pertama ini itu masuk level 4. Jadi Bapak Ibu bisa memilih level 4 apabila pernyataannya sesuai dengan ini. Bagaimana kalau pembelajaran yang dilakukan Bapak dan Ibu guru masuk level 3? Nah, kalau masuk level 3, yaitu pembelajaran aktif, tapi tidak melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan tidak berdampak pada pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. Itu berarti level 3. Nah, bagaimana kalau hanya level 2? Pembelajaran ya, yang dilakukan oleh guru dan siswa, siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif. Ya, belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktik, dan menggunakan media. Jadi, level 2 itu apabila proses pembelajaran hanya siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif. Aktif membaca, aktif bertanya, aktif berdiskusi, praktik, dan menggunakan media. Nah, ini ada di level 2. Ya. Jadi, belum dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa. Hanya aktif saja. Gitu. Ini levelnya 2. Bagaimana kalau level 1? Nah, kalau level 1, dalam pembelajaran, guru lebih banyak menjelaskan dan siswa memperhatikan serta mengerjakan tugas yang diberikan saja. Ini kira-kira ini adalah metodenya ceramah. Jadi kalau metodenya ceramah saja, kemudian mengerjakan tugas, ya ini adanya di level 1. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, level 4, 3, 2, 1. Jangan lupa, tadi juga akan dilakukan wawancara oleh asesor. Apa saja poin-poin wawancaranya, pelajari dulu oleh Bapak dan Ibu. Itu contoh di sini, wawancara yang ditanyakan kepada kepala atau wakil kepala, kepada guru, kepada siswa. Nah, tentang pelibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Mungkin nanti akan bertanya kepada Bapak Kepala, Pak Kepala, apakah guru-guru di sekolah atau madrasah ini dalam mengajar itu suka memberikan kesempatan untuk bertanya, atau kesempatan untuk diskusi, seperti itu. Nanti jawaban guru juga ditanya begitu, jawabannya seperti apa. Nah, ini yang paling keren ketika bertanya kepada siswa. Itu yang paling keren kepada siswa, karena siswa itu memang betul-betul faktual ya, beda dengan Bapak Kepala dan Ibu Guru. Kalau siswa itu rata-rata jujur ya, seperti itu. Maka disinilah ya, jadi pelajari dulu oleh Bapak dan Ibu ya, tentang poin-poin wawancara yang akan dilakukan oleh asesor. Wawancaranya
Kalau luring itu mudah ya, berhadapan-hadapan dengan bapak kepala, dengan guru, dengan siswa. Kalau daring bagaimana? Ya daring melalui Zoom meeting, atau mungkin bisa saja melalui WhatsApp, ya, WhatsApp web juga bisa. Ya. Pokoknya asal bisa ada video, itu bisa dilakukan. Ya. Nah, kemudian telaah dokumen. Nah, sengaja diberi warna di sini. Pada telaah dokumen, tentu saja nanti Bapak dan Ibu harus menyediakan dokumen. Yang pertama, diupload dulu pada DIA. Ya. Kenapa harus diupload? Karena asesor nanti akan menelaah dulu dokumen sebelum waktunya visitasi akreditasi. Mungkin 2 atau 3 hari sebelumnya, asesor sudah membuka-buka RPP, contohnya di sini. Ya, membuka-buka RPP, sehingga pada saat akreditasi atau visitasi tidak terlalu lama begitu ya, karena banyak dokumen yang harus dilihat. Nah, jadi yang pertama ini RPP. Nah, RPP. Kemudian juga contoh ini lembar praktikum atau lembar praktik atau lembar kerja siswa. Ini juga harus diupload dan juga harus disiapkan. Nah, barulah Bapak Ibu ketika tadi pada level-level. Nah, ini pada level-level 4, 3, 2, 1 yang paling cocok itu mana? Dengan sesuai dengan fakta di sekolah atau madrasah kita, barulah berikutnya dipilih level kinerja yang sesuai dengan sekolah madrasah kita. Jadi Bapak Ibu menyimpulkan ya sebagai evaluasi diri. Nah, di sini apakah masuk level 1, level 2, level 3, level 4. Apakah? Nah, ada pertanyaan kadang-kadang. Apakah nilai atau pengisian DIA 1, 2, 3, 4 ini akan berpengaruh kepada nilai asesor? Jawabannya, mohon di mute. Oke. Mohon di mute, ini ada yang ini. Nah, jawabannya nilai-nilai ini yang ditulis atau diisi oleh Bapak dan Ibu itu tidak berpengaruh sama sekali ya kepada nilai asesor. Karena asesor itu akan mengonfirmasi kenapa Bapak Ibu memilih 4. Kenapa Bapak Ibu memilih 3. Kenapa Bapak Ibu memilih 2. Nah, jadi nanti akan ditelisik melalui observasi, wawancara, telaah dokumen, sampai dengan angket. Ya. Jadi tidak langsung berpengaruh kepada nilai, tidak. Misalnya ada yang mengisi DIA, aduh saya kok ini mengisi DIA dapatnya C gitu kan misalnya. Apakah nanti juga saya akan mendapatkan C pada nilai akhir oleh asesor? Belum tentu, ya, belum tentu. Itu sesuai berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan sebagainya yang dilakukan oleh asesor. Ya. Baik, selanjutnya contoh kedua masih di proses pembelajaran dengan butir inti kedua dengan pernyataan penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistemis. Nah, ini pahami dulu kalimat ini. Ya, kalimat ini. Jadi penilaian yang dilakukan oleh guru, baik penilaian proses maupun penilaian hasil belajar, digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistemis. Nah, poin A, ya, poin A itu apabila, ya, poin A apabila, maksudnya poin 4 kalau dulu itu A ya, A, B, C, D. Kalau sekarang pakai angka. Level 4 itu apabila guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Ini kata kuncinya, secara sistemis dan berkesinambungan yang berdampak
pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi, level 4 dan level 3, pembedanya adalah secara sistemis. Jadi bukan hanya satu kali atau dua kali menilai proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian bukan hanya satu dua kali, tapi terus-terusan setiap melaksanakan penilaian itu seperti itu. Nah, sistemis dan berkesinambungan juga berdampak pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Apabila guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian tidak secara sistemis, ya, tidak berdasarkan sistem yang benar, ya. Nah, ini tentu saja tidak akan masuk ke level 4. Adanya di level 3. Nah, adanya di level 3. Juga tidak berdampak pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Berarti adanya di level 3. Bagaimana kalau ada di level 2? Kalau di level 2, apabila Bapak dan Ibu guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran, namun belum digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Artinya, barangkali tidak ada analisis, ya, tidak ada analisis hasil yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu, sehingga kesananya nanti tidak ada remedial dan pengayaan. Nah, ini baru melakukan penilaian saja, penilaian proses dan hasil belajar, ini levelnya 2. Nah, ini yang paling dasar. Apabila Bapak dan Ibu guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar tanpa memperhatikan tujuan pembelajaran. Kalau orang wetan itu barangkali bilangnya saenake dhewe dalam memberikan evaluasi. Semau-maunya gue, ya. Nah, itu level 1. Tapi guru zaman sekarang itu nggak mungkin, ya. Ada guru yang membuat penilaian atau menilai, mengevaluasi itu tanpa melihat tujuan pembelajaran. Itu tidak mungkin. Baik. Oleh Bapak dan Ibu, definisinya dibaca dengan baik, ya. Kemudian di sini perhatikan pembuktian kinerja. Apa saja yang diobservasi oleh asesor nanti. Nah, yang diobservasi, nah ini penggunaan berbagai teknik metode penilaian. Jadi, apakah guru menggunakan berbagai teknik atau metode penilaian? Ya, kalau lebih dari satu teknik penilaian, misalnya tes tulis, tes lisan, uji kinerja, portofolio, nah itu berarti sudah menggunakan berbagai teknik. Ya, apakah lebih dari satu aspek capaian pembelajaran? Nah, apakah sikapnya dinilai, pengetahuannya dinilai, keterampilannya dinilai? Nah, apakah proses dan hasil belajarnya seperti apa? Penilaian seperti apa? Dan hasil belajarnya seperti apa? Ini akan diobservasi oleh asesor. Kemudian wawancara. Nah, ini akan ditanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Guru, kepada siswa. Nah, ditanyakannya bagaimana? Apakah Bapak Ibu Guru menggunakan teknik atau metode penilaian yang bermacam-macam? Kalau kepada siswa mungkin, apakah Bapak Ibu Guru di sini suka memberikan ulangan tidak atau tes? Apakah tesnya dalam bentuk apa saja? Apa tulis, apa lisan, apa uji kinerja, apa portofolio, apa semuanya? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, apakah dilakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, atau penilaian keterampilan, dan sebagainya. Itu yang nanti akan ditanyakan oleh asesor. Ya. Kemudian, telaah dokumen. Karena yang ditanyakannya adalah berbagai teknik atau metode penilaian, tentu berada pada RPP dokumennya. Dokumennya itu ada pada RPP. Di RPP dikatakan bahwa teknik penilaiannya atau metode penilaiannya apa.
Apakah tes tulis, apa tes lisan, apa uji kinerja, apa portofolio. Nah, berikutnya, mengenai penilaian dilakukan secara sistemis dan berkesinambungan, dapat dilihat dari Bapak Ibu harus menyiapkan, mengumpulkan ya kisi-kisi soal yang sudah dibuat. Nah, bukan membuat ini, mengumpulkan kisi-kisi soal dan instrumen penilaian. Nah, contoh-contoh instrumen penilaian yang dibuat oleh guru, baik itu penilaian formatif atau sumatif. Juga hasil penilaiannya, hasilnya itu seperti apa. Ya. Nah, ini harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Selain di-upload pada DIA, juga disiapkan pada saat visitasi akreditasi. Oke. Bapak Ibu, nah untuk komponen proses pembelajaran, nah supaya tidak lama, kita skip saja ya, meskipun masih banyak ini, kita skip, langsung ke mutu guru. Ya, kita lihat ke mutu guru. Baik. Nah ini, mutu guru. Itu hanya contoh saja ya, Bapak Ibu nanti sudah diberikan contohnya bagaimana cara menganalisis. Di mutu guru hanya ada 4, ya, hanya ada 4 butir inti. Pernyataan pada butir inti pertama, guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Nah, ini pahami dulu ini. Di sini terdapat capaian kinerja yang harus sesuai dengan fakta yang ada di sekolah madrasah kita. Apabila guru mampu, nah ini, menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Seperti merancang penelitian. Nah, ini. Jadi pada RPP itu sudah dicantumkan adanya kegiatan merancang penelitian sederhana bagi siswa. Melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri. Ingat ya, berdasarkan ide-ide siswa sendiri. Nah, ini berarti sudah member-member masuk ke level 4. Dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar serta memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Ingat, harus memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Ini level 4. Menjelaskan tahapan penyusunan RPP, nah ini nanti pada saat wawancara, yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Jadi apabila lengkap seperti ini RPP-nya, kemudian ditanya gurunya juga bisa menjelaskan tahapan penyusunan RPP, maka ini ada di level 4. Namun apabila guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang dapat dilihat dari aktivitas KBM yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, tapi di dalam RPP tidak ada merancang penelitian sederhana, tidak ada melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa, tidak ada di sini. Ya. Nah, kemudian menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak menggunakan atau manfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya bagi siswa. Ini maka berada di level 3. Ya. Berikutnya, bagaimana kalau level 2? Level 2, guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, kreatif, dan inovatif yang dapat dilihat dari aktivitas kegiatan belajar mengajar atau KBM yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tetapi di sini tidak mengoptimalkan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Maka di sini adanya di level 2. Ya.
Jadi tidak ada menggunakan atau mengoptimalkan lingkungan, pemanfaatan lingkungan. Ini berada di level 2. Kemudian apabila di level dasar, level 1, guru menyusun RPP yang belum memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi RPP-nya RPP yang sangat sederhana. RPP yang belum memfasilitasi belajar aktif. Tidak ada diskusi, tidak ada kegiatan untuk menampilkan hasil karya. Ya, ini berarti RPP-nya yang dibuat oleh guru itu sangat-sangat sederhana sehingga masuknya ke level 1. Jadi acuannya di sini adalah tentang RPP. Baik. Definisinya nanti oleh Bapak dan Ibu dibaca dengan cermat. Nah, kemudian pembuktian kinerjanya seperti apa? Pembuktian kinerja yang pertama, telaah dokumen, jelas, pasti RPP yang dilihat. Apakah RPP-nya itu memfasilitasi siswa aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, atau hanya RPP yang biasa-biasa saja, yang tadi ya, tidak ada diskusi, hanya ceramah saja. Nah, ini dilihat RPP-nya. Jadi semuanya untuk butir inti ini hanya dokumennya adalah RPP. Ya. Ini. Berikutnya wawancara. Wawancara dilakukan terhadap guru saja. Jadi guru teh diguliksek muncul bahasa orang kidul mahnya, diguliksek tentang RPP. Ya. RPP-nya nanti ditayangkan kalau daring gitu kan. Kalau tidak daring atau luring dibuka RPP-nya. Dilihat gitu kan. Terus sampai ditanyakan bagaimana cara membuat RPP-nya gitu kan, tentang tahapan-tahapan cara pembuatan RPP. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jelas, nanti Bapak Ibu pada DIA tinggal pilih apakah level 1, level 2, level 3, dan level 4 yang tepat sesuai dengan fakta RPP yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah madrasah Bapak dan Ibu guru. Bapak dan sekalian ya. Kemudian satu lagi contoh. Ini pada butir inti mutu guru ya. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Nah, capaian kinerjanya akan masuk di level 4 apabila. Nah, jadi kan guru itu kan harus mengevaluasi diri, jangan keenakan, wah saya sudah bagus ngajar ini. Nah, tidak begitu, tetapi harus merefleksi diri, apa kekurangan saya, sehingga nanti kinerja saya akan lebih baik di masa yang akan datang. Caranya adalah apabila guru melakukan evaluasi dan refleksi melalui berbagai kegiatan seperti observasi kelas dan pemberian kuesioner tentang pelaksanaan pembelajaran, rekaman audio atau video dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, dan hasilnya didiskusikan serta didiseminasikan kepada teman sejawat. Jadi hasil dari observasi yang dilakukan boleh teman sejawat, boleh oleh kepala sekolah, kemudian memberikan kuesioner kepada siswa, boleh. Atau Bapak Ibu mengajar direkam audio atau direkam video. Ya. Kemudian didiskusikan apa kelemahannya, ya, apa keunggulannya, kemudian didiseminasikan ke teman-teman sejawat. Ya. Nah, itu masuk di level 4. Yang difasilitasi tentu saja oleh sekolah untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan yang terlihat pada perbaikan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Jadi, refleksi Bapak dan Ibu guru ini harus berdampak pada capaian hasil belajar siswa yang meningkat. Ini baru ada di level 4. Ya. Jadi refleksinya oleh guru itu maksimal.
Level 3, apabila refleksi yang dilakukan oleh guru melakukan perbaikan kinerja khususnya pembelajaran dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan setelah melakukan refleksi dan evaluasi diri dengan membuat jurnal reflektif dan catatan harian. Jadi apabila hanya menggunakan atau membuat jurnal reflektif dan catatan harian, jadi Bapak Ibu mengevaluasi diri sendiri itu, membuat refleksi itu hanya membuat jurnal reflektif dan catatan harian, maka ini berada di level 3. Ya. Apabila guru sudah melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk perbaikan kinerja dengan membuat hanya catatan mengajar saja. Saya tadi mengajar, kemudian membuat catatannya, seperti apa catatannya. Nah, ini berada di level 2. Dan apabila guru tidak melakukan atau masih memerlukan bantuan, kudu direfleksi ku batur gitu kan, dalam melaksanakan refleksi dan evaluasi diri, ingat, tidak melakukan atau masih memerlukan bantuan. Ini berada di level 1. Jadi tidak bisa merefleksi diri sendiri, ya. Tidak bisa melaksanakan merefleksi seperti di capaian kinerja level 4 atau level 3. Ini berada di level 1, mun teu bisa kusorangan. Nah, itu, ya. Kemudian apa saja definisinya boleh dibaca oleh Bapak Ibu. Nah, di sini lengkap. Kemudian pembuktian kinerjanya adalah pertama telaah dokumen. Dokumen refleksi, ya. Ya, dokumen dari refleksi diri yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Berupa apa? Berupa laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa melalui angket ya, teman sejawat, boleh melalui observasi, kepala sekolah juga melalui observasi, dan hasil rekaman audio, video, atau CCTV. Nah, ini bukti fisiknya ya tentang kegiatan peningkatan kompetensi melalui kegiatan refleksi. Kemudian dokumen lainnya adalah dokumen kegiatan diseminasi, penyebaran kepada teman-teman ya di sekolah atau di madrasah dari hasil evaluasi dan refleksi. Jadi kalau ada video hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu, kemudian dibahas bersama teman-teman, apa kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini berupa dokumen kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru pada teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah seperti, nah, jadi data penunjangnya adalah daftar hadir kegiatan, notulen, foto, atau video. Nah, ini harus ada apabila Bapak dan Ibu melakukan diseminasi hasil evaluasi, misalnya menelaah hasil observasi, hasil video, dan sebagainya. Wawancara akan ditanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, juga kepada guru, tentang tata cara guru merefleksi diri sendiri. Ya, ditanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin Bapak Kepala apakah pernah mengobservasi Bapak Guru A, Ibu Guru B, gitu kan. Apakah ada Bapak Ibu Guru yang merekam kegiatan mengajarnya, kemudian didiskusikan bersama teman-teman. Nah, ini ditanyakan ini kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, juga kepada guru. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu, yang terakhir itu tinggal pilih saja mana yang cocok, apakah 4, 3, 2, atau 1. Ya. Barangkali itu hanya 4 saja contoh yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah untuk mutu lulusan dan proses dan manajemen sekolah akan disampaikan oleh Pak Yusuf, ya, akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Mudah-mudahan cukup waktunya. Pak Yusuf sudah standby? Terima kasih Pak Wawan. Nah, untuk mutu lulusan dan manajemen sekolah ini cukup banyak sekali. Mudah-mudahan para peserta masih semangat
dan waktu kita sangat terbatas ya Pak ya. Jadi hanya beberapa menit lagi belum ada forum tanya jawab. Untuk mutu lulusan itu ada 11 butir. Kemudian untuk manajemen sekolah itu ada 13 butir. Kalau dijumlahkan itu ada 24 butir ya semuanya. Ini kalau dibahas secara keseluruhan ini tidak mungkin. Saya akan mengambil contoh saja untuk mutu lulusan hanya 2, kemudian untuk manajemen sekolah 2 ya. Sehingga nanti ada feedback berupa pertanyaan dari Bapak dan Ibu, apakah sudah paham atau belum, bagaimana menganalisis dari IASP, butir IASP 2020 ini. Kita lihat sekarang dari komponen yang pertama tentang mutu lulusan, kita acak saja nomornya. Nah ini kita lihat di nomor 2 ya, butir nomor 2 di dalam mutu lulusan, komponen mutu lulusan itu, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Ya. Ini dipahami dulu pernyataannya, kita lihat definisinya, yang dimaksud dengan perilaku religius itu apa? Ya. Jadi yang dimaksud di dalam pernyataan butir inti kedua IASP 2020 adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya, bersikap toleran, dan menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama atau kepercayaan. Kemudian definisi yang kedua, ada yang disebut dengan membudaya. Membudaya itu adalah terwujudnya kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Nah, selesai memahami pernyataan ini, butir yang kedua dengan membaca definisi, baru kita lihat di tabel ini ada yang dinamakan level, kemudian ada yang namanya capaian kinerja. Kalau Pak Wawan tadi menjelaskan dari atas ke bawah, saya coba dari bawah ke atas ya. Yang terendah itu adalah levelnya itu level 1. Ya. Kita lihat di dalam perilaku religius yang terendah itu bahwa siswa berperilaku religius karena mematuhi tata tertib sekolah atau madrasah. Jadi ada suatu keterpaksaan yang mematuhi berperilaku religiusnya itu karena mematuhi tata tertib. Kita lihat di level yang kedua apa yang membedakannya. Nah, yang membedakannya di sini siswa belum konsisten ya, menunjukkan perilaku religius sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau di madrasah. Jadi kalau di bab level 1, siswa berperilaku religius itu karena mematuhi tata tertib saja. Sementara di level 2, siswa ini belum konsisten mematuhi religiusnya, tapi sudah sesuai menjalankan ya religiusnya itu menjalankan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ini yang membedakan. Kemudian kita lihat di level selanjutnya yang tertinggi, yaitu yang ketiga, siswa menunjukkan perilaku religius sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau madrasah. Yang membedakannya di sini, siswa sudah konsisten di level 3 ini. Kalau level 2 belum konsisten, tetapi kalau di level 3, siswa sudah konsisten menunjukkan perilaku religius ini sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dan level tertinggi yang diatur adalah di level 4. Apa yang membedakannya dengan level 3? Kalau di level 3, siswa baru konsisten, tapi di level 4 sudah masuk kepada yang membudaya. Ya. Jadi yang membudaya ini apa? Nah ini seperti di definisi ya.
kebiasaan sehari-hari yang secara konsisten dan berkelanjutan, ya, itu dilakukan oleh siswa di dalam melakukan perilaku religius tersebut, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa ada gambaran. Oh, perilaku religius siswa kami ini ada di level berapa? Ya, mudah-mudahan sudah mendapat gambaran seperti itu. Apakah hanya mematuhi tata tertib? Apakah belum konsisten di level 2? Atau level 3 sudah konsisten tapi belum membudaya? Di level 4 sudah membudaya. Ya, menjalankan perilaku religius sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kita lihat di dalam pembuktian kinerjanya itu akan dilakukan melalui teknik observasi, ya, teknik observasi. Hal-hal apa saja yang akan diobservasi ini? Perilaku religius di dalam kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucapkan salam, kepedulian sosialnya, kepedulian terhadap lingkungan, ya. Ini kalau digambarkan misalnya kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana situasi dan kondisi sekolah, ya. Apakah sampah berserakan atau anak membiarkan saja misalnya dari sampah yang berserakan tersebut. Nah, itu salah satu wujud dari religius, cinta terhadap kebersihan, ya. Kemudian teknik yang kedua yaitu telaah dokumen. Nah, ini dokumen apa saja yang akan ditelaah oleh asesor di dalam membuktikan perilaku religius. Di antaranya yang pertama, di dalam perilaku religius siswa tentang berdoa, mengucapkan salam, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan, ini diminta tentang laporan kegiatan, pembiasaan perilaku religius siswa yang mencakup ada agenda, ada jadwalnya, dan ada jenis kegiatannya. Jadi ini berupa laporan dan program, ya. Biasanya satu paket itu. Ada programnya, kemudian ada laporannya. Itu nanti oleh sekolah mohon diuploadkan agar seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wawan, asesor sebelum melaksanakan felisitasi, ya itu beberapa hari sebelumnya itu bisa melihat dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh sekolah yang melalui Sispena. Kemudian dokumen apa saja yang harus disiapkan, yaitu tentang catatan guru, tentang sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama atau kepercayaan. Ini cenderung kepada guru PAI nanti, ya, guru PAI-nya. Ya, tentang jurnal sikapnya, perilaku menghargainya bagaimana, menghormati, apalagi kalau di sekolah Bapak dan Ibu ada beberapa siswa yang berbeda agama, ya, itu akan terlihat sekali bagaimana sikap dan toleran kerukunan hidup siswa, ya, melalui catatan-catatan ini yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru PAI. Kemudian wawancaranya ini akan dilakukan di butir 2 ini akan dilakukan terhadap guru dan siswa. Jadi hanya dua komponen saja, 2 unsur, dari unsur guru dan dari unsur siswa. Bagaimana tentang perilaku religius, kemudian partisipasi siswa di dalam kegiatan beribadah, kemudian perayaan hari besar keagamaan, kemudian apalagi dengan yang berbeda agama di sekolah tersebut, ya, bagaimana sikap toleransinya, kerukunan hidupnya, ini akan ditanyakan oleh para asesor semua pada 2 unsur ini, yaitu dari guru dan siswa. Nah, selesai tentang wawancara, observasi, dan telah dokumen, maka ada kesimpulan penilaian yang menentukan di sini level berapa sekolah Bapak dan Ibu di dalam
Butir 2020 tentang perilaku religius. Boleh di 4, 3, 2, dan 1 sesuai dengan kenyataan yang ada Bapak dan Ibu semuanya. Kita lanjut kepada poin selanjutnya, kita acak saja. Oh, yang penting ini di nomor 4 ya. Kalau tidak salah di nomor 4 ada perbedaan yang perlu dijelaskan dan diketahui oleh semua peserta sosialisasi ini. Yaitu tentang butir yang keempat, komponen mutu lulusan, bahwa siswa terbebas dari perundungan atau bully di sekolah atau madrasah. Yang dimaksud dengan perundungan itu apa? Nah, kita lihat di dalam definisi, yaitu tindakan menyakiti, membuat orang lain tidak nyaman, baik dalam bentuk kekerasan, verbal, sosial, fisik, seksual, atau daring, cyberbullying ya, seperti mengolok-olok, mengucilkan, menyebarkan gosip, mengancam, mendorong, memukul, menendang. Nah, ini perlu dipahami oleh semuanya peserta sosialisasi yang disebut dengan perundungan itu ini ya, berdasarkan dari penjelasan IASP 2020. Setelah paham yang disebut dengan perundungan di sini, kemudian kita lihat, kita analisa perbedaan-perbedaan apa saja yang terjadi, yang ada di level 1, 2, 3, dan 4 ini. Kita lihat di level 1, yang paling rendah di dalam butir keempat tentang perundungan ini, bahwa siswa masih melakukan perundungan, ya, atau mengalami perundungan, namun sekolah atau madrasah tidak melakukan upaya pencegahan apapun. Jadi siswa ada yang kasus mengalami perundungan, melakukan perundungan, sekolah hanya diam-diam saja, tidak ada respon. Itu ada di level yang terbawah, yaitu level 1. Ya. Kemudian level yang kedua, kita lihat perbedaannya. Siswa masih ada yang mengalami perundungan, tetapi sekolah atau madrasah ini sudah melakukan upaya pencegahan. Ya, ada kasus perundungan, ada yang melakukan perundungan, sekolah segera merespon, melakukan tindakan yang berupa pencegahan, ya, dan sanksi mungkin di situ. Ya. Kemudian kita lihat perbedaan selanjutnya ke tingkat level yang lebih tinggi, yaitu di level 3, bahwa perbedaan dengan level 2, di level 3 itu siswa sudah bebas dari praktik perundungan. Jadi tidak ada perundungan di sekolah tersebut. Ya. Setelah diwawancara, setelah diobservasi, dan seterusnya melalui teknik penggalian data, ternyata tidak ada perundungan, berarti sekolah itu berhak di level 3. Ya. Nah, kita lanjutkan ke level yang paling tinggi, yaitu di level 4. Ya. Siswa membudayakan praktik bebas. Jadi, perbedaan dengan level 3 itu, bahwa di level 4 itu sudah menjadi budaya untuk tidak adanya perundungan di suatu sekolah, di sekolah tersebut. Ya, semua berperan aktif di dalam mencegah. Sangat jelas sekali perbedaannya. Kalau di level 3 itu siswa hanya terbebas saja dari praktek perundungan, tetapi di level yang tertinggi, level 4, itu sudah menjadi budaya bebas dari perundungan, kemudian ada peran aktif dari semua warga sekolah untuk mencegah terjadinya perundungan. Nah, ini sangat jelas sekali perbedaannya. Mudah-mudahan para peserta sudah bisa menentukan di butir keempat ini di mana, level mana posisi sekolah masing-masing. Ya. Nah, ini pembuktian kinerjanya melalui telaah dokumen. Yang pertama akan dilihat catatan guru, wali kelas yang mencakup jenis perundungan yang terjadi. Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau ada. Bentuk pembinaannya yang diberikan apa? Tindak lanjutnya, kemudian jenis sanksi yang diberikannya apa. Itu nama dokumennya. Jadi catatan guru atau wali kelas tentang
perundungan-perundungan tadi. Kemudian untuk pencegahannya, ya dokumennya laporan kegiatan pencegahan perundungan yang mencakup agenda, panduan, dan partisipasi siswa. Bagaimana tingkat partisipasi siswa di dalam mencegah perundungan. Nah, ini dibuat sebuah dokumen namanya laporan kegiatan pencegahan daripada perundungan. Kemudian media afirmasi bisa berbentuk poster, banner, spanduk, ya, pamflet, dan slogan-slogan yang lain mungkin yang ditempel di sekolah atau di mana bisa dalam bentuk buku misalnya atau apa saja jenisnya yang dibuat oleh sekolah untuk dalam rangka mencegah daripada perundungan itu. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa bahwa di butir keempat ini dari 35 butir hanya satu-satunya di butir yang keempat yang ada teknik penggalian data melalui angket. Nah, ini mohon diberi penjelasan nanti kepada siswa-siswi yang akan menjadi perwakilan di dalam pengisian angket. Berdasarkan pengalaman yang sudah, itu kurang lebih 10 orang misalnya perwakilannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang baru nanti yang perubahan itu. Tapi yang sudah dilaksanakan itu 10 orang perwakilannya. Berarti kalau MPMTS ini dari berbagai kelas. Di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu perwakilannya. Nah, ini di dalam angket ini apa yang perlu diperhatikan? Nah, ini perlu ditelaah oleh Bapak dan Ibu dan disampaikan kepada siswa-siswi yang merupakan perwakilan. Jangan sampai mengisi angket ini asal-asalan sehingga merugikan kepada pihak sekolah. Ya, karena asal-asalan ya udah jawab ya aja semua, beres, cepat gitu. Ya. Ternyata setelah di-uploadkan karena ini harus melalui online, melalui link nanti yang diberikan oleh asesor sehingga terkonek dengan Sispena asesor, dan kalau sudah selesai ini tidak bisa dirubah lagi, ya. Sini ada perbedaan. Seperti nomor 1, apakah kamu pernah mendapat penjelasan tentang bully seperti mengejek menilai? Ya, kalau ya itu sama dengan nilainya 1. Tetapi kalau kita lihat di poin 3, nomor 3, ya itu sama dengan 0. Di 4, ya itu sama dengan 0. Di 5, ya itu sama dengan 0. Dan di 6, ya itu sama dengan 0. Nah, ini perbedaan yang perlu diperhatikan. Sehingga anak mengisi nanti angket itu tidak merugikan daripada pihak sekolah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para peserta sosialisasi bahwa khusus di butir 4 mutu lulusan, komponen mutu lulusan, dari 35 butir yang akan ditanyakan atau diverifikasi, divalidasi dari instrumen tersebut, hanya nomor 4 saja yang ada teknik pengumpulan datanya melalui angket. Kemudian wawancara, siapa saja yang akan diwawancara? Ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua. Nah, ini setiap instrumen, setiap butir itu akan berbeda. Tidak selamanya sama yang diwawancara itu kepala sekolah, wakil kepala guru. Kadang-kadang di sini ada orang tua, ada masyarakat, ada perubahan. Mudah-mudahan nanti semua mendapat instrumennya ya, tinggal meminta saja kepada KPA atau pengawas masing-masing. Nah, ini kesimpulan. Sehingga ditentukanlah levelnya, level berapa, 4, 3, 2, atau 1. Ya. Kita lanjut satu contoh, mungkin waktu sudah ini, untuk ya, saya ingin mencoba tentang manajemen. Manajemen itu dari nomor 23 sampai 35 ya. Nah, ini kebetulan saya membuka nomor 26. Ya, di sini pernyataannya? Sekolah madrasah membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah atau madrasah, siswa, guru, kepala sekolah atau madrasah, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah atau madrasah. Nah, ini dipahami dulu. Di sini definisinya silakan dibaca. Sudah dibaca, kita lihat antara level dan capaian kinerjanya apa yang membedakannya.
Di level 1 itu sekolah belum menunjukkan komunikasi. Itu yang paling rendah, belum menunjukkan. Untuk level 2-nya, sekolah sudah menunjukkan komunikasi. Itu level 2. Kemudian di level 3, yang lebih tinggi dari level 2, yang membedakannya adalah bukan hanya sekolah sudah mampu menunjukkan komunikasi, tapi sudah mampu berkomunikasinya itu bukan dengan warga sekolah dan orang tua saja, tetapi dengan masyarakat sekitar. Kalau di level 2 hanya sebatas warga sekolah dan orang tua, tetapi kalau di level 3 sudah ditambah lagi dengan masyarakat sekitar. Dan level yang tertinggi di level 4 ditambah lagi dengan berdampak pada terciptanya budaya kerjasama yang kuat. Jadi ada kerjasama yang kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dan ada bukti hasil kerjanya. Jadi ini sangat jelas sekali perbedaan di level 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjut, pembuktiannya itu dilakukan melalui observasi. Ini aspeknya. Ya, nanti dibaca saja oleh Bapak dan Ibu di IASP 2020. Setelah dokumennya, dokumen yang harus diuploadkan atau diberikan sewaktu asesor datang atau ke Sispena, diuploadkan ke Sispena, yaitu tentang dokumen kerjasama sekolah madrasah dengan orang tua siswa dengan masyarakat sekitar. Berisi dokumen rapat, foto, atau video. Nah, ini yang harus diuploadkan atau dikala visitasi, itu yang harus ditunjukkan oleh Bapak dan Ibu kepada asesor. Kemudian wawancara, ini aspek-aspeknya, kemudian yang akan diwawancaranya kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, sehingga disimpulkan kedudukan atau posisi sekolah Bapak dan Ibu berdasarkan butir 26 tentang komunikasi dengan masyarakat, itu ada di level berapa? Apa level 4 atau level 3, level 2, atau level 1. Kiranya demikian untuk analisis butir IASP 2020 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tidak semuanya dikarenakan waktu yang terbatas. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh tadi yang diberikan, para peserta sosialisasi ada pencerahan, dan mudah-mudahan selanjutnya selesai sosialisasi ini, Bapak dan Ibu silakan untuk mengadakan kumpulan musyawarah, memanggil para pengawas binanya, atau memanggil KPA untuk mempersiapkan sekolah Bapak dan Ibu dalam rangka persiapan akreditasi. Baik nanti keputusannya akan dilaksanakan secara luring ataupun secara daring. Demikian kiranya Pak Wawan, kemudian Pak Asep. Untuk sementara kita serahkan kembali kepada moderator untuk ada waktu kurang lebih 15 menit melakukan, barangkali dari peserta ada pertanyaan. Silakan Pak Asep. Kaitan dengan mutu guru, Pak, berkaitan dengan tadi mutu tadi kan dikaji tentang RPP, Pak. Dikaji tentang RPP. Maksud saya, apakah yang dikaji ini menggunakan RPP yang 1 lembar atau RPP yang mana, Pak? Jadi mohon mohon pencerahannya, karena sebenarnya kami sedang RPP yang baik dan benar itu yang lembar itu seperti apa begitu. Terima kasih Pak Jamal. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Jawab apakah oleh Pak Yusuf atau Pak Wawan? Ya, kayaknya Pak Wawan nih yang untuk menjawab. Silakan Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Baik, Pak Sep dan Pak Yusuf. Barusan yang bertanya itu Pak siapa ya? Pak Andri. Dari mana Kota Pak Bekasi. Andri? Dari Kota MTS Bekasi. Farul Badaya Kota Bekasi. Oke, MTS. Ya. Pak Andri, memang baru-baru ini
Pak Menteri atau Mas Menteri itu menggulirkan RPP istilahnya 1 lembar ya, walaupun tidak 1 lembar sebetulnya. Ya, istilahnya 1 lembar. Di sana pada RPP 1 lembar itu hanya memuat poin-poin yang sangat sederhana, ya, yang sangat sederhana ya. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah kegiatan pembelajaran, dan ada evaluasi. Barangkali kalau, terus terang saja, kalau pada saat kita memadukan RPP 1 lembar dengan butir-butir IASP, ya, ini rasa-rasanya ada yang kurang, ya. Rasa-rasanya ada yang kurang ini. Ya, jadi seperti tadi misalnya, ya, menggunakan metode apa, ya, menggunakan media apa, nah kemudian strateginya apa, itu barangkali tidak terdapat pada RPP 1 lembar. Namun, nah, Bapak dan Ibu tidak usah bingung, karena itu akan tergambar pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi, segala sesuatu yang tertulis berupa metode, teknik, ya, model pembelajaran, walaupun tidak dituliskan secara eksplisit, itu akan tergambar pada langkah kegiatan pembelajaran. Walaupun RPP 1 lembar kan kalau langkah-langkah kegiatan pembelajaran tetap harus ditulis kan, karena RPP berupa skenario pembelajaran. Dan yang paling penting, itulah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru ketika berada di kelas. Barangkali itu, Pak Yusuf barangkali bisa menambahkan. Saya pikir sudah cukup, Pak. Cukup jelas. Ya. Ya, hatur nuhun, hatur nuhun. Yang lainnya Bapak Ibu diklik raise hand-nya. Baik. Ada dari Pak Dasep Ahmad. Silakan Pak Dasep Ahmad dari MTS Al-Mutia Sukabumi. Dipersilakan waktunya Pak Dasep. Bapak Dasep Ahmad. Oke, silakan Ibu. Baik. Bapak, mohon saya mau bertanya, tidak sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Boleh Pak di luar ini? Halo Pak. Kalau ini untuk sesi ini, pertanyaannya berarti harus berhubungan dengan Ibu. Saya ini kan sekolahnya baru mau meluluskan bulan Juni nih Pak. Juni ini Pak ya. Sementara Juli, Agustus, September, Oktober, November itu ya Pak. Berarti sekolah kami sudah memenuhi syarat ya Pak untuk menjadi akreditasi. Baik, silakan Pak Yusuf atau Pak Wawan. Bilkis. Iya Pak. Berarti sekolah Ibu itu sekarang sudah ada kelas 9-nya ya? Sudah ada Pak, baru mau meluluskan. Oke, jadi berdasarkan rapat KPA bersama Ban SM Provinsi, Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa apabila sekolah atau madrasah sudah ada kelas 9 sampai dengan bulan ini, berarti akan meluluskan pada bulan Juni, itu sudah berhak dan wajib untuk diakreditasi atau divisitasi. Demikian Ibu, terima kasih. Pak, terima kasih sekali jawabannya. Tadi mau bertanya keburu selesai sesi. Maaf ya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari MTS Al-Mutia Kabupaten Sukabumi mau bertanya, kan MTS saya itu udah diakreditasi di tahun 2014, tapi ketika saat ini masih terdapat belum terakreditasi di dalam sasaran kali ini. Nah, yang saya akan tanyakan, ketika saya mau masuk ke Sispena itu
muncul lagi Anda bukan sasaran 2019. Nah, ketika saya masuk ke sana itu seperti itu, Pak. Solusinya seperti apa? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada SEP sekolahnya, MTS-nya Ya. sudah Ya. diakreditasi pada tahun 2014. Tapi ketika ada 2014. pendataan lagi, ya belum terakreditasi gitu. Nah, sekarang saya mau masuk ke Sispena, tapi ke Sispenanya itu tidak, Anda bukan sasaran 2019, jadi tidak bisa masuk ke Sispena gitu, Pak. Baik. Pada saat itu pada SEP sudah menerima sertifikat. Udah, bahkan ketika 2019 masih dibuka, itu sertifikatnya diupload di Sispena. Pengisian dianya itu udah selesai ketika 2018 2019. Karena waktu itu udah mau habis masa akreditasinya, masa berlaku sertifikatnya. Makanya diupload lagi. Tapi ada pendataan belum terakreditasi gitu. Baik. Jadi sampai sekarang dinyatakan bahwa MTS Bapak itu termasuk TT ya, tidak terakreditasi. Iya. Iya. Oke. Ya. Iya. Bukan ya, TT, betul. belum. Ini. Oh, belum. Oke, Ya, gampang sekali belum. pada Bapak menyeken sertifikat akreditasi yang tahun 2014, depannya dan belakangnya dikirimkan ke KPA ya, ke Koordinator Pelaksana Akreditasi. Nanti oleh Pak KPA atau Ibu KPA disampaikan ke Sekretariat BAN. Itu saja caranya pada SEP, mudah sekali. Kalau untuk masuk ke Sispena, bisa masuk seperti gimana, Pak? Nah, mungkin itu sistemnya belum terbuka ya. Oh gitu ya. Sistemnya belum terbuka. Iya. Dan ya, itu karena begini Pak Asep. Ya. Pada SEP itu kan MTS-nya sudah diakreditasi kan? Iya, sudah. Bahkan ini ada sedikit masalah sehingga pada SEP itu segera berhubungan dengan KPA dan menyiapkan berupa scan ya, hasil scan dari lewat pengawas ya. Ya, lewat pengawas tanyakan nomor WA-nya. Kemudian kalau sudah ada nomor WA KPA Kabupaten Sukabumi atau kota. Iya. Kabupaten. Ya. Kabupaten. Ya, Kabupaten Sukabumi. Silakan ya Pak Dasep bertanya jawab saja, berdiskusi dengan Bapak KPA-nya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Dasep. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan untuk membuka mengenai website di BAN SM ya, dicek pakai MPSN-nya, apakah betul statusnya tidak terakreditnya itu di sana atau tidak. Ya, jadi dibuka mengenai laman website BAN SM. Selain akan ada materi selanjutnya, yaitu materi praktek penjelasan Sispena IASP 2020. Namun apabila ada sepatah atau dua patah kata dari Bapak narasumber atau dari Pak Wawan ataupun dari Pak Yusuf, silakan kami beri waktu. Silakan Pak Yusuf.